Ada beberapa ilmuwan yang sedang menelusuri suatu gurun yang dinamai Sektor 16 yang berada di Meksiko. Kelompok ilmuwan tersebut beranggotakan Han, Wilson, Foster dan seorang tentara militer bernama Redding. Wilson melaporkan bahwa salah satu monitor dia mengalami masalah yang disebabkan oleh seekor tikus. Diduga tikus itu menggerogoti kabel tersebut. Kolonel Redding menghampiri Wilson lalu menanyakan keberadaan Foster. Wilson menjawab bahwa Foster saat ini sedang ditugaskan di puncak gunung. Di samping itu, Foster tiba-tiba ingin melaporkan kepada anggotanya, namun sayangnya mereka tidak ada yang membalas panggilan darinya. Han yang saat itu sedang memperbaiki kabel monitor tiba-tiba tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Foster yang saat itu dikejutkan dengan orang yang aneh dan menyeramkan dari arah belakang. Di situ Foster pun menyapanya sambil ketakutan, lalu Foster diserang dari arah belakang. Kolonel Redding yang masih mencari Foster tiba-tiba saja ditusuk dari arah belakang oleh seseorang, hingga akhirnya ia pun tewas dan dibuang. Di sisi lain, anggota tentara yang ditugaskan melindungi para ilmuwan itu menemukan perkemahan milik Han yang sudah tak berpenghuni. Ketika para anggota militer itu mencoba memeriksa, tiba-tiba ada sebuah panggilan radio yang berasal dari sebuah mobil. Salah satu anggota menjawab radio itu. Ternyata radio itu berasal dari suara Foster yang dimana ternyata ia masih hidup. Foster meminta bantuan dengan memberi tanda cahaya dan anggota militer tersebut menyadari. Napoleon salah satu anggota menolak untuk memberi pertolongan dan mengatakan, kalau tugas ini seharusnya melaporkan ke kantor pusat. Mendengar hal tersebut, Sarge justru menghukumnya, dan memberi arahan kepada Amber yang mengatakan bahwa dia harus tetap berada di sini serta menghubungi kantor pusat. Anggota militer itu menjalankan misinya untuk menolong Foster yang berada di puncak tebing. Satu anggota militer yang bernama Mickey terjatuh ke dalam pasir, mengakibatkan kakinya mengalami patah tulang hingga akhirnya ia dikembalikan ke base camp. Amber yang diberi tugas untuk mencari bantuan masih belum mendapat jawaban. Napoleon yang masih menjalankan hukuman pergi untuk buang air. Ia dikejutkan dengan adanya tangan misterius dari lubang kloset dan langsung menerkam pen asteris-asterisnya. Ia kabur dan langsung memberitahu kepada Amber atas kejadian yang ia alami. Amber langsung mencoba mengecek toilet tersebut dan melihat tangan yang keluar. Tangan tersebut adalah tangan ilmuwan yang bernama Wilson. Ia disiksa secara bertahap di dalam kloset. Amber dan Napoleon langsung mencoba membantunya, tapi nyawa Wilson tak bisa diselamatkan. Mereka memberi laporan kepada Sarge tentang kejadian tersebut, namun tak ada balasan dari Sarge. Tidak lama kemudian, hal yang tak terduga menimpa mereka ketika melihat mobil truknya tiba-tiba saja meledak. Peralatan persenjataan mereka juga tiba-tiba hilang. Mereka berdua membagi tugas yang dimana Amber menyusul Sarge ke puncak. Sedangkan Napoleon berusaha menghubungi Sarge melewati radio. Singkat cerita, di perjalanan Amber diserang oleh makhluk aneh dan beruntung dia tertolong oleh Mickey yang kebetulan ke arah base camp. Makhluk itu langsung masuk ke dalam lubang, dan menyerang balik dengan menarik kaki Mickey. Amber mencoba menahannya agar Mickey tak terseret ke dalam. Tidak lama kemudian Napoleon datang untuk membantunya, namun sayangnya mereka tak bisa menarik Mickey dan Mickey terseret masuk ke dalam lubang. Di sisi lain, anggota militer sudah menemukan Foster dengan keadaan tewas mengenaskan. Spitter bersama rekannya mencoba untuk memeriksa sekitaran gurun itu yang secara mengejutkan. Spitter diserang oleh makhluk aneh. Ia mencoba melawannya dengan menembakkan senjatanya. Sarge yang muncul di hadapannya tak sengaja tertembak oleh Spitter. Amber dan Napoleon datang menyusul rekan-rekannya. Mereka semua memutuskan untuk menurunkan Sarge dari tebing dengan digendong Spitter. Namun tiba-tiba, tali yang menopang mereka terputus dan membuat Spitter dan Sarge tewas seketika. Mereka juga kehilangan semua peralatan, sehingga mereka semua terjebak di atas tebing. Namun usaha mereka untuk menyelamatkan diri tak berakhir sampai di situ. Mereka memutuskan untuk menelusuri tebing tersebut untuk mencari jalan keluar, namun mereka malah menemukan Redding yang tengah terluka. Ia mengatakan kalau jalan keluar satu-satunya adalah melewati tebing. Itu karena para makhluk pasti sudah ada di bawah tebing dan siap menerkam mereka. Setelah mengatakan itu, Redding langsung menembakkan dirinya dan tewas di tempat. Tim militer langsung membuat rencana untuk memancing para makhluk itu keluar dengan menjadikan wanita sebagai umpan. Ketika salah satu dari mereka keluar, regu militer langsung menembak dan membunuhnya. Alhasil mereka berhasil membunuh salah satu dari makhluk itu.
Di samping itu, salah satu anggota militer yang bernama Missy, merasa ingin buang air kecil, ia menepi di balik batu dan tiba-tiba makhluk aneh itu datang dan menyerang Missy dari belakang. Amber dan ragunya mendengar jeritan Missy langsung menghampiri suara tersebut. Missy dibawa ke salah satu tempat bekas penambangan yang sudah terbengkalai. Stam memberi arahan kepada rekannya agar tetap pergi menolong Missy. Mereka semua akhirnya berpencar. Dalam perjalanan menyusuri goa, Amber tiba-tiba ditarik ke bawah lubang dan dengan cepat Napoleon berusaha menolongnya, namun ia malah ikut terbawa sehingga mereka berdua terpisah dengan yang lainnya. Sedangkan Stam, tangannya dipotong oleh salah satu makhluk dan membuat dirinya terjatuh dan tewas mengenaskan. Missy dibawa ke suatu ruangan dan langsung dipaksa mantap-mantap dengan salah satu makhluk yang ada di sana. Amber dan Napoleon yang masih berusaha mencari jalan keluar, diserang makhluk aneh. Mereka berdua melawan dan berhasil membunuh makhluk itu. Datang lagi kawannya yang buta dengan membawa senjata. Mereka berdua kabur dan sialnya mereka terperosok ke sebuah ruangan yang terdapat makhluk aneh. Namun baiknya makhluk itu tak menyerang Amber dan Napoleon. Di sisi lain, Delmar dan Krang menemukan makhluk yang telah tewas dibunuh Amber. Tiba-tiba makhluk aneh yang buta itu menembakkan senjatanya ke arah Delmar, dan Krang memberi perlawanan dan berhasil membunuhnya. Mereka juga bertemu Napoleon dan Amber, dan makhluk aneh yang baik itu langsung mengarahkan mereka ke jalan keluar. Di saat itu mereka memasuki sebuah ruangan yang berisikan korban-korban dengan potongan organ tubuh manusia, bahkan mereka juga menemukan Mickey yang sudah tewas. Delmar terkena tembakan dan mengalami pendarahan yang cukup banyak, sehingga ia pun tewas seketika. Tanpa menunggu lama, mereka kembali untuk menyelamatkan Missy dengan dituntun oleh makhluk aneh yang baik hati. Tapi Krang banyak alasan dalam kata lain, ia menyerah untuk melanjutkannya, dan Krang memutuskan untuk berpisah sendirian. Namun sialnya, ia menemukan sebuah bom dan tak sengaja menjatuhkan pemicu bomnya, yang membuat bom tersebut meledak dan Krang hancur berkeping. Amber dan Napoleon akhirnya berhasil menemukan Missy, dan berusaha menyelamatkannya. Secara tiba-tiba, mereka diserang oleh makhluk aneh besar yang udah mantap-mantapin Missy. Mereka memberi perlawanan dengan menembak tepat di kepalanya. Namun ternyata makhluk ini sulit untuk ditumbangkan. Setelah beberapa kali percobaan akhirnya mereka berhasil membunuh makhluk itu dengan menusukkan besi dari belakang. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan diri dari tempat yang mengerikan itu. Dan film diakhiri dengan memperlihatkan makhluk aneh yang masih memantau mereka di balik monitor.